Halo, kembali lagi bersama dengan saya Christian Abraham Putra, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga dengan NIM 08211163. Kali ini saya akan membahas soal algoritma dan pemrograman praktikum nomor 1, 2, dan 3. Nah, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, kayak ini terlihat soal yang pertama. Mereka dimiliki dua array masing-masing berisi 5 data, dan data setiap array tersebut terurut dari kecil dan besar. Buatlah algoritma untuk menggabungkan data tersebut ke dalam array baru berukuran 10 data dengan ketentuan tetap urut ascending. Jadi di sini ada ketentuannya, misalnya ada inputnya dan ada nanti kita akan coba. Langsung saja kita ke eh, soal nomor 1. Share screen. Oke, share screen soal nomor 1. Ya, combine array lalu sorting. Jadi ada input array pertama, trigger array data 1 ini untuk input pertama, data 2 ini untuk input kedua, masing-masing untuknya array. Kemudian ada data gabungan, ini merupakan gabungan dari array data 1 dan array data 2, kemudian integer i ini untuk counter, temporary time ini untuk menyimpan nilai saat sorting nantinya. I sama 0, output ini untuk input, kemudian juga untuk input data pertama, input data kedua, kemudian ini saya asetkan setiap loop saya akan ke 0 karena ada batasan variabel pembantu hanya 2 di sini, jadi saya menggunakan i terus berulang kali, saya akan kembali ke 0. Nah, di sini loop while ini untuk memasukkan array dari data pertama dan kedua ke dalam data gabungan. Jadi misal i kurang dari 4 itu akan dimasukkan secara berurutan. Jadi data pertama posisi pertama masuk ke data gabungan posisi pertama, data satu posisi kedua masuk ke data gabungan posisi kedua. Nah, itu terus berjalan sampai i-nya apabila i-nya lebih dari 4 maka akan berganti ke sini. Ya, di sini itu saya membalik data kedua menjadi mundur. Jadi misal data terakhir dari array data 2 masuk ke data gabungan elemen kelima. Data ketiga dari array data 2 masuk ke data gabungan array ke 6, nah seterusnya. Jadi mundur nanti yang data 2. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 itu urut, 5, 6, 7, 8, 9 itu terbalik nantinya untuk di data gabungan. Tapi tidak apa-apa, tidak bermasalah, karena nanti kita akan urutkan bersama-sama lewat sorting system di loop selanjutnya. Di persatu ini untuk menambahkan i-nya biar tidak infinitive. Kemudian saya asankan kembali i sama dengan 1. Kenapa i sama dengan 1? Nanti ini untuk dicek ke array sebelumnya. Jadi array 1 mengecek ke 0, array apabila i2 mengecek ke 1, apabila 3 mengecek ke 2, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, di sini lebih mobile, i kurang dari size dari data gabungan, yaitu 10 tadi, data gabungan kan 10. Kemudian saya menggunakan conditional if untuk sorting. Ya, sortingnya sangat sederhana dengan menukar-nukar apabila ada yang lebih besar akan ditukar, apabila ada yang lebih besar akan ditukar terus menerus sampai semuanya berurutan. Apabila tidak ada yang lebih besar maka ya itu sudah urut nanti. Jadi ini apabila data posisi ke i lebih kecil daripada posisi i-1, maka i-1 ditukar dengan i. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi temporary saya asankan ke data gabungan i, kemudian data gabungan i saya asankan ke i-1, jadi yang besar lebih ditukar ke belakang karena kita berurutan dari kecil ke besar. Kemudian data gabungan i-1 diasankan kembali ke temp, jadi ditukar, misalnya ditukar-tukar terus. Kemudian ini i sama dengan 0, kenapa? Karena kalau tidak i sama dengan 0, nanti cuma menukar saja. Jadi nanti misal kalau cuma ditukar sekali kan pasti urutannya belum tentu benar. Jadi harus diulang kembali, diurutkan kembali sampai benar-benar tidak ada yang terbalik posisinya. Maka dari itu saya asalkan i 0. Kemudian i plus 1 ya untuk mengcounterkan biar suatu saat pasti berhenti. Kalau sudah urut pasti berhenti. Kemudian saya asalkan i sama dengan 0 lagi untuk while ini, looping while ini untuk memberikan output. Ya, langsung saja kita coba masukkan data pertama 1, 2, 4, 5.
3, kemudian kedua 6, 8, 9, 7, 0. Langsung kita maka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Oke, kita share. Nah, oke, yang satu sudah, sekarang kita soal nomor 2. Ini kan dimiliki sebuah array berupa 10 data, data pertama hingga ke 9 telah terurut ascending. Telah kelima untuk menyisipkan data ke 10 agar keseluruhan array menjadi terurut. Ada ketentuan hanya menggunakan looping while dan 2 variabel integer sebagai pembantu. Langsung saja kita coba untuk yang soal nomor 2. Oke, ini pemeliharaan sorting data 2. Oke, ini soal nomor 2 ya. Kita ganti dulu jadilannya. Oke, jadi ini nomor 2. Integer elemen 10, kemudian integer temporary dan i hanya 2 variabel pembantu, temporary dan i di sini. Ini sebagai counter temporary untuk sorting, nantinya sama seperti yang pertama. I assign ke 0 seperti biasa, kemudian i size data min 1. Kenapa min 1? Karena yang urut 1 0 sampai 9, 0 sampai 8. Ya, karena itu min 1. Jadi yang 9 nanti posisi ke 9 nanti kita inputkan sendiri. Nah, ini counter seperti biasa, kemudian input data ke 9, saya akan isi 0 lagi untuk memulai loop yang baru, kemudian ini untuk sortingnya, jadi i kurang dari ukuran dari data jadi 10, jadi i sampai 9 saja. Kemudian saya cocokkan data 9 apakah kurang dari data i, ya kalau iya di sort, ditukar saja. Kenapa saya tidak sorting seperti yang tadi? Karena ya kita hanya perlu menyocokkan data ke 9 saja, yang lainnya tidak dicocokkan, karena yang lainnya udah urut, tinggal ditukar-tukar saja. Kemudian temporary data i ditukar sama surut tadi lah, maksudnya seperti yang soal pertama. Data i saya akan ke data 9, data 9 disimpan ke temporary. Kemudian i plus 1 ya ini untuk loopingnya tadi, kemudian i sekarang ke 0 lagi untuk memulai loop output. Ya, hampir sama, cuma tidak diurutkan semua. Jadi hanya mengambil data 9 saja karena soalnya nggak begitu. Langsung saja kita coba run salah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, kemudian yang disisipkan adalah angka 2. Maka apabila kita run 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Oke, begitu. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini soal nomor 3. Mereka dimiliki array berisi 20 data dan setiap data hanya berisi 0 sampai 9 digit, buatlah algoritma untuk menemukan data ascending dengan jumlah digit terbesar. Ya, ini cukup menyenangkan. Agak rumit sebenarnya, tapi ya bisa. Ya, kita share screen lagi. Kita ganti ke jendela. Deret dengan jumlah yang besar. Oke. Oke, ini clear dulu. Oke, ya ini jadi integer array 20 digit seperti soal. Kemudian integer i untuk counter, panjang untuk mencari panjang seberapa panjang array tersebut, kemudian panjang sebelumnya untuk menyimpan panjang ini tadi, sum ini untuk mentotalkan jumlahnya, sum sebelumnya untuk membandingkan dengan jumlah yang ada, jumlah yang sudah terbentuk pada posisi sebelumnya, kemudian posisi untuk menentukan posisi array berakhir dan posisi sebelumnya untuk menentukan di mana posisi pada angka berurutan dengan jumlah terbesar sebelumnya. I SN ke 0 biasa untuk counter, nah ini untuk input 20 digit, kemudian I SN ke 1, apa dengan 1 karena nanti dicek dengan elemen ke I, dicek dengan elemen ke I-1, jadi 1 dicek dengan 0, 2 dicek dengan 1, dan terusnya.
Kemudian sum di sini saya asankan ke data IM1. Kenapa IM1? Karena sebagai data pertama, data awal apabila itu berurutan. Kemudian panjangnya asan ke 0, sum sebelumnya juga asan ke 0 sebagai pembanding. Nah, di sini menentukan perbandingan dengan sum sebelumnya. Maksudnya logical test dengan sum sebelumnya. Looping while I kurang dari size data 20, jadi I kurang dari 20. Jadi I sampai 19 nanti. Yang kondisional pertama dalam loop ada apakah data I lebih besar sama dengan data IM1. Apabila iya, maka panjang ditambah panjang plus 1, karena ini 0 jadi 0 plus 1, dan sum dari data IM1 sebelumnya ditambahkan dengan data I. Jadi data IM1 ditambah data I, terus berulang terus apabila posisinya masih true. Kemudian posisi ini untuk mengecek posisi array terakhir apabila kondisinya true. Kemudian apabila false, maka diberikan dulu apakah sum di sini lebih besar daripada sum sebelumnya, maka apabila iya, maka sum sebelumnya disimpan, diasankan dengan sum. Jadi apabila lebih besar, ya sum sebelumnya juga harus diupdate. Kemudian panjang sebelumnya juga diupdate juga ke panjang di sini. Kemudian posisi sebelumnya juga harus diupdate apabila kondisinya benar. Kemudian panjang dikembalikan ke 0, kenapa? Karena ya ini sudah tidak berurutan lagi, maka itu panjangnya harus dikembalikan ke 0. Kemudian sum di sini untuk mengembalikan lagi fungsinya ke data I, karena kalau data ini satu terus nanti salah hasilnya. Ini satu untuk looping. Kemudian di sini untuk mengecek sum apakah lebih besar dari sum sebelumnya, untuk mengecek 2 kali. Apabila di sini tidak melewati false sama sekali, apabila posisinya ada di array terakhir, maka akan muncul kesalahan. Jadi maka kita harus mengecek kembali di sini untuk mereassignkan ke yang benar. Jadi panjang sebelumnya disamarkan dengan panjang saat itu, kemudian posisi diassignkan ke ukuran dari data dikurangi dengan panjang sebelumnya untuk mendapatkan posisi terakhir array. Kemudian I ini adalah sebenarnya I di sini itu tidak sebagai ya juga sebagai counter, tapi juga berperan sebagai posisi all array, karena posisi all array didapatkan dari posisi sebelumnya dikurangi dengan panjang sebelumnya untuk mendapatkan posisi all array di mana urutan itu dimulai. Dan kemudian I kurang dari sama dengan posisi sebelumnya, looping while untuk mengoutputkan data I posisi ke I saat itu, posisi awal lah, di mana posisi awal sampai ke posisi akhir. I plus 1 untuk counternya. Langsung saja kita coba run seperti di soal. Coba run 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 5, 6, 4, 7. Maka yang keluar adalah 679. Oke, sudah seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Alpro.